pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, baik-baik semua ya. Nah, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, persilakan. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan, siapa yang mau mimpin ke depan? Saya, Bu. Ya, bagus sekali. Silakan Hendra ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, kita tepuk tangan. Beri tepuk tangan untuk mereka ya. Nah, baik. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini Ibu akan mengajarkan tepuk semangat ya. Nah, jadi gini, tepuk semangat, semangat. Gampang kan? Ayo kita coba sama-sama ya. Tepuk semangat, semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalian sudah pada semangat kan? Sekarang Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Hendra, apakah Hendra hadir? Hadir, Bu. Naila? Hadir, Bu. Hadir juga. Dewi? Saya, Bu. Hadir. Baik, terima kasih anak-anak Ibu semuanya sudah rajin-rajin hadir ya, dan semua. Nah, sebelumnya silakan cek di kanan dan di kiri kalian apakah ada sampah. Silakan pungut agar nantinya pada saat pembelajaran hari ini kita akan tetap nyaman. Nah, cek juga kerapian pakaian kalian. Apakah sudah menggunakan dasi, menggunakan sabuk? Nah, apakah pakaian kalian sudah disetrika? Wih, sudah ya, sudah rapi semua ya. Supaya kelihatan ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya. Nah, silakan kalian membaca buku terlebih dahulu agar mengetahui materi pembelajaran pada hari ini. Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca ya. Selamat membaca semuanya. Baik, Ibu. Baik. Nah, pada materi pembelajaran hari ini, coba kalian cek tas kalian. Apakah tas kalian sama? Tidak, Bu. Tidak kan? Tidak pastinya. Nah, sekarang coba cek sepatu kalian. Apakah sepatu kalian juga sama? Tidak, Bu. Tidak juga. Kenapa sepatu dan tas kalian tidak sama semuanya? Karena kalian memiliki kesukaan yang beragam. Sama halnya seperti negara kita. Indonesia memiliki keberagaman yang sangat banyak anak-anak. Nah, untuk lebih memahami materi, silakan kalian bentuk 5 kelompok, masing-masing terdiri dari 4 sampai 5 siswa ya. Jika sudah, nah silakan kalian perhatikan peta pada gambar ini. Nah, silakan perhatikan terlebih dahulu. Amati peta yang ada di sini dulu. Ada apa saja? Nah, di sini ada Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Papua, Pulau Bali. Nah, di sini kan berbeda-beda ya pastinya daerah-daerahnya. Nah, menurut kalian bagaimana sih keadaan pulau-pulau di Indonesia? Nah, silahkan kalian telusuri ya, kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nanti silakan kalian diskusikan di buku yang telah Ibu berikan bersama kelompok kalian. Setelah itu di setiap kelompok nanti akan mempresentasikan. Nah, kelompok lainnya akan bertanya ya pada kelompok yang presentasi. Nah, sudah ya? Sudah paham kan? Nah, jika sudah,
Tepuk tangan ya untuk semua kelompok yang telah maju ke depan. Kalian semua sudah bagus-bagus. Sudah bagus ya memahami dan mendalami materi yang telah Ibu ajarkan hari ini. Nah, sekarang Ibu tanya sama kalian. Apa sih hubungannya faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia dengan perbedaannya pulau-pulau di peta yang tadi? Nah, jadi di Indonesia ini ya anak-anak, terdapat banyak keragaman. Misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keberagaman ini loh. Nah, ada beberapa faktor yang dimaksud seperti yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Nah, letak Indonesia ini sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Nah, para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Banyak pedagang menyebarkan agama, adat istiadat, kebudayaan negaranya baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Nah, jadi di sini banyak pedagang yang dari luar negeri itu datang ke negara kita. Dia itu secara sengaja maupun secara tidak sengaja dia itu menyebarkan kebudayaan di negaranya. Nah, baik, untuk faktor yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Nah, keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Nah, banyaknya pulau di Indonesia ini menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki kebudayaan sendiri. Nah, oleh karena itu di Indonesia itu ada banyak suku bangsa ya dengan budaya yang berbeda. Nah, seperti suku Dayak yang ada di Papua. Masih banyak lagi ya suku-suku yang tersebar di pulau-pulau. Nah, faktor yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Nah, jadi Indonesia ini sangat luas ya anak-anak. Nah, tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Nah, seperti di gambar ini ya, lautan. Baik gunung berapi. Nah, selain itu Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan. Jadi di Indonesia ini banyak banget ya ada pegunungan anak-anak. Baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Nah, keadaan alam Indonesia tersebut memengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Nah, jadi jika kalian tinggal di pantai, pasti pekerjaan atau kehidupan masyarakatnya yang berbeda. Jika anak-anak tinggal di pantai, lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, seperti menjadi nelayan. Nah, sebaliknya jika di pegunungan, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian seperti petani sayur. Jika ada petani sayur, dia lebih memilih petani sayur karena di pegunungan itu udaranya itu sangat sejuk anak-anak. Nah, di sana juga terdapat banyak wisata-wisata karena di sana ada wisata yang banyak bagus-bagus ya kalau di pegunungan itu. Jadi ada yang menjadi guide-guide wisata di sana pekerjaannya. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Nah, jadi masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja kantor, atau bekerja di pabrik.
Jadi menurut kondisi dan situasi tempat anak-anak tinggal ya. Jika anak-anak tinggal di dekat pantai, pasti orang tuanya jadi nelayan. Jika anak-anak tinggal di pegunungan, pasti orang tuanya jadi petani sayur. Nah, jika di kota jadi dokter, jadi pekerja pabrik atau pekerja di kantor. Nah, baik, untuk faktor yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Jika kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat memengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudian, sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Nah, jadi di sini sebaliknya, jika sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menyebabkan keragaman masyarakat Indonesia. Nah, jadi di sini seperti yang di kota-kota, masyarakatnya cenderung sangat terbuka ya jika ada komunikasi dengan masyarakat baru. Nah, sebaliknya jika misalnya seperti di Papua, di pedalaman-pedalaman gitu, jadi masyarakatnya cenderung tertutup dan tidak mau berurusan dengan hal-hal yang baru. Ia itu terus mengembangkan kebudayaannya, tidak mau membuka dengan masyarakat yang baru. Nah, jadi yang kelima, yang terakhir yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan, yakni keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat di Indonesia. Nah, yang seperti Ibu tadi jelaskan, yang masyarakat di perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, jika masyarakat di pedalaman sebagian besar sulit menerima suatu yang baru, mereka tetap bertahan pada kebudayaan sendiri dan sulit menerima budaya luar. Nah, itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di daerahmu? Nah, jadi daerah kalian bagaimana kondisinya? Baik, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya kalian mau bertanya dulu apa yang belum dipahami? Tidak? Nah, baik, jika tidak, jadi silakan kalian diskusikan dengan orang tua kalian. Ini untuk tugas di rumah ya, untuk tindak lanjut pembelajaran hari ini. Silakan kalian diskusikan dengan orang tua kalian tentang suku bangsa di lingkungan kalian. Nah, minggu depan, itu tugasnya itu dikumpulkan pada minggu depan ya. Jadi minggu depan kita itu membahas keberagaman suku bangsa di Indonesia. Nah, baik, di sini sebelum menutup pembelajaran hari ini, siapa yang ingin memimpin menyanyikan lagu daerah? Saya, Bu. Naila, silakan maju ke depan. Nah, beri tepuk tangan untuk Naila. Terima kasih ya, Naila. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau memimpin doa? Gak ada yang mau? Ya sudah. Silakan, siapa? Dewi, ya Dewi silakan pimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Kita ketemu minggu depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.